Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah siang ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin tafsir Al-Ibris di Masjid Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, kampus Universitas NU Sidoarjo. Kajian rutin yang sudah kita jalani sekian bulan, mulai awal juz amma, juz 30 hingga pekan ini kita sampai pada surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita ana ta weruh sira alladzi ing wong yukadzibu kang anggorohake sapa alladzi bidini kelawan agama. Fadzalika maka utawi alladzi iku alladzi wong yad'u kang nolak sapa alladzi al yatima ing anak yatim wala yahudzu lan orang nganjurake sapa alladzi ala ta'amil miskini ing atase menehe mangan wong-wong miskin. Fawailun maka utawi neraka wail iku lil musallina kedue wong kang padha salat. Alladzina kang utawi alladzina hum kang utawi alladzi ang salatihim saking salate alladzina iku sahuna padha lali kabeh. Alladzina hum kang utawi alladzina iku yurauna padha ngatuk-ngatukake sapa alladzina wa yamnauna lan padha nyegah sapa alladzina al-mauna ing silihan amprih. Al-ayah sadaqallahul azim. Surat Al-Ma'un tergolong makiyah dengan 7 ayat. Al-Ma'un diambil dari kata terakhir dalam surat ini.
Al-Ma'un sendiri ada dua makna menurut tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan juga tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama maknanya zakat. Ma'un ini zakat, rukun Islam. Yang kedua, ma'un ini dimaknai alat bantu atau bantuan. Alat bantu perkakas itu loh. Jadi kelihatannya sepele, tapi justru itu diangkat Allah menjadi nama surat. Barang-barang perkakas itu loh. Semisal sabit, cangkul, tangga, timba, sapu, perkakas rumah tangga. Kadang kita kalau butuh mau kerja bakti, mau betulin atap, apalagi musim hujan gini kan, musimnya benah-benah atap ini butuh tangga, butuh perangkat-perangkat kerja. Itu sederhana, kita enggak mungkin seperti tukang yang punya stok alat lengkap gitu. Nah, ketika kita butuh satu dua yang tidak kita punya lalu kita pinjam tetangga, nah itulah al-ma'un namanya menurut beberapa tafsir. Lah, orang yang tidak mau meminjamkan alat-alatnya, tidak mau memberi bantuan kepada orang lain, nah itu yang tergolong disindir dalam surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama, orang yang beragama tapi palsu, agamanya abal-abal. Nah ini orang yang tidak peduli dengan kebutuhan keseharian akan saudaranya, tidak peduli hal-hal remeh-remeh, dianggap Allah sepele, udah biarkan aja, tidak usah diurusi. Ya ini, itu tafsir yang kedua al-ma'un ya. Nah, ini patut buat jadi renungan bagi kita. Kita dalam beragama ini kan dituntut sungguh-sungguh agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Maka perlu tahu siapa sih orang yang beragamanya itu dianggap tidak sungguh-sungguh. Beragama tapi beragamanya abal-abal atau kaleng-kaleng. Zaman sekarang ini kan lagi musim semuanya serba kaleng-kaleng, serba palsu. Ya. Sandal kulit ternyata palsu, jaket kulit ternyata imitasi, batik tulis ternyata print-printan, serba palsu. Sampai katanya kuburan nasab itu juga ada yang palsu. Lah, jauh sebelum itu agama, hal yang esensi bagi manusia itu juga ada yang palsu, berislam tapi palsu. Lah itu yang disindir dalam ayat ini ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba ara'aita, perhatikan wahai Muhammad, ara'aita, apakah kamu tidak melihat? Tanya itu anta, siapa yang disuruh melihat? Nabi Muhammad ya, dan tentu umatnya. Perhatikan, siapa orang-orang yang beragama tapi palsu? Mereka itu alladzi yad'ul yatim, orang-orang yang meninggalkan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim.
sholatnya mungkin oke, zakatnya mungkin oke, haji umroh bisa jadi tiap tahun, tapi itu semuanya tidak menunjukkan keaslian beragama. Orang yang agamanya tidak bohong itu ditunjukkan dengan kepedulian terhadap anak yatim, itu satu. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, yang kedua ya peduli dengan orang miskin, suka menyantuni fakir miskin. Di sini dikatakan nganjurake, dorong, tidak hanya memberi tapi juga mengajak orang lain untuk memberi. Yahuddu, dorong, nganjurake ala tu'amil miskin ing atase panganane wong miskin. Lah kalau kita memberi, satu orang memberi, ya itu baik. Tapi di sini kata-kata Al-Qur'an yahuddu, dorong. Itu berarti kita bikin gerakan. Ya alhamdulillah kita di kampus ada Lazisnu, ya kan? Tiap Jumat kita ada, nama Mas? Jumat Barokah. Itu perwujudan dari ini, yahuddu ala tu'amil miskin, gerakan. Tidak person-person, tapi gerakan. Lah ini kalau dalam lingkup kenegaraan bisa jadi program prioritas, kepedulian terhadap orang miskin, atau bahasa kerennya itu keberpihakan. Orang-orang yang sudah mapan, sudah punya banyak sumber daya, ya kita persilahkan untuk tumbuh. Tapi yang masih belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, kita kasih keberpihakan, perhatiannya lebih, berupa insentif atau bantuan modal atau pengutamaan infrastruktur dan macam-macam yang lain. Lah ini beragama dengan benar. Kita sudah menyaksikan program bangun masjid, bangun madrasah. Baik, ya kita teruskan. Tapi ada hal lain dalam surat Al-Ma'un ini, ya, sebagai bukti bahwa kita beragama itu tidak abal-abal, ada kepedulian terhadap fakir miskin. Fawailul musallin, dalam lanjutannya ayat, celakalah orang-orang yang sholat. Ya kalau kita rangkai dengan ayat di depannya, ya ini orang-orang yang sholatnya abal-abal, orang yang sholatnya hanya casing, yakni orang-orang yang hum an sholatihim sahun, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka-mereka yang lalai dari sholatnya. Nah ini ada kata menarik ya, coba dilihat, ada kata-kata an sholatihim. An itu dari, artinya lupa akan sholatnya. Ada salah seorang sahabat yang ketika membaca ayat ini kemudian berkomentar, alhamdulillah surat Al-Ma'un itu menggunakan an sholatihim, lupa akan sholatnya. Jadi lalai, belum mengerjakan sholat atau sholatnya tidak tepat waktu. Untung tidak memakai lafaz fi sholatihim. Ini sahabat komen,
Alhamdulillah pakai an, tidak pakai fi. Lah andai kan pakai fi, betapa sulitnya menghindari neraka wel itu. Neraka wel itu orang-orang yang melupakan sholat. Coba kalau pakai fi, orang-orang yang lupa di dalam sholat. Ketika sholat lupa kalau dia sedang sholat, ingat kesana kemari. Dalam sholat ingat agenda rapat, dalam sholat ingat tugas kuliah, dalam sholat ingat urusan rumah, dalam sholat ingat saldo ATM. Loh ya apa rek, belakrak kemana-mana. Lah ini sulit. Lah tapi itu manusiawi. Kita seringkali dalam sholat itu kadang ingat barang-barang yang macam-macam. Lah itu sulit. Maka lafadz an ini meringankan. Lafadz an ini menjadi sesuatu yang ringan bagi para sahabat. Lupa akan sholatnya, tidak lupa ketika sholat. Ya. Alladzina hum yura'un, mereka yang diancam neraka wel ini orang-orang yang menampak-nampakkan sholat. Kalau sholat jamaah, sholatnya panjang, khusyuk, bajunya baik. Tapi kalau sholat di rumah singkat, kausan oblong, gerusa-gerusu. Lah ini apa-apaan ini? Nah itu namanya menampak-nampakkan sholat. Terus yang baik bagaimana? Ya di hadapan orang sholatnya baik, tidak ada orang sholatnya juga baik, sama. Bahkan kalau sendirian tidak jadi makmum, tidak jadi imam, leluasa nambahi sholat. Ketika sholat terus habis Fatihah nambahi surat panjang-panjang, tidak apa-apa. Kalau perlu dipasang seperti itu di rumah, habis Fatihah baca surat Al-Baqarah, Yasin gitu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau sama jadi imam, wah, ketika salam habis makmumnya itu, tidak sampai wiridan sudah habis. Yaitu yura'un, menampak-nampakkan. Yang terakhir wa yamna'un al-ma'un, orang yang diancam neraka wel, orang yang menolak memberikan zakat. Atau kalau tafsir kedua tadi, menolak memberikan bantuan keseharian. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita. Mari kita perhatikan, ini indikator-indikator agama kita betul-betul asli. Agama kita agama yang sungguh-sungguh, bukan abal-abal, bukan agama yang palsu. Semoga keterangan ini dibarengi dengan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Allahumma fiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.